Hai guys, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai setting pembelajaran. Setting belajar adalah situasi dan kondisi di mana suatu peristiwa belajar bisa terjadi. Nah, setting belajar menurut Han dan North digambarkan dalam kuadran berikut. Di sini kita lihat terdapat 4 kuadran, yaitu sinkron langsung, sinkron maya, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif. Nah, sinkron langsung ini adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi di mana antara yang belajar dan pengajar berada pada lokasi yang sama dan waktu yang sama. Dalam hal ini, sinkron langsung itu sama dengan tatap muka. Aktivitas belajar dalam sinkron langsung, contohnya ceramah, diskusi, praktek lapangan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian sinkron maya. Sinkron maya ini adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi di mana antara yang belajar dan pengajar berada pada waktu yang sama, tetapi lokasinya yang berbeda. Aktivitas belajar dalam sinkron maya dapat terjadi melalui teknologi seperti video conference, audio conference, atau webinar. Kemudian asinkron kolaboratif adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi kolaboratif, artinya melibatkan lebih dari satu orang, yaitu antara peserta belajar dengan peserta belajar lainnya atau antara peserta belajar dengan pengajar sebagai narasumber, kapan saja, di mana saja, dan tentang apa saja. Aktivitas belajar asinkron kolaboratif diantaranya difasilitasi dengan forum diskusi, mailing list, penugasan, dan lain-lain. Kemudian asinkron mandiri, ini adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi belajar mandiri, tanpa orang lain, kapan saja, di mana saja, dan tentang apa saja. Di sini peserta belajar dapat belajar sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya masing-masing. Aktivitas belajar dalam asinkron mandiri diantaranya adalah membaca, mendengarkan, menonton, mempraktekkan, dan latihan dengan memanfaatkan konten digital yang relevan. Kemudian dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa 3 kuadran yaitu sinkron maya, asinkron kolaboratif, dan asinkron mandiri adalah pembelajaran daring. Sedangkan sinkron langsung adalah pembelajaran luring. Sekarang bagaimana sih caranya mengoptimalkan aktivitas belajar dalam pembelajaran daring? Yang pertama, di asinkron mandiri, sajikan konten digital dalam berbagai macam format. Bisa Word, PDF, PowerPoint, video, sehingga pembelajar dapat mempelajari pembelajaran terlebih dahulu dengan cara belajarnya masing-masing tentunya. Setelah itu, di ruang belajar asinkron kolaboratif, asuh pembelajaran dengan membuat ruang diskusi atau chat agar terjadi interaksi antara pengajar dengan pembelajar maupun antar pembelajar itu sendiri. Kemudian berikan tugas. Nah, tugas ini berfungsi agar pembelajar dapat melakukan eksplorasi dan juga dapat meningkatkan diskusi dan interaksi. Kemudian di ruang belajar sinkron maya lebih diarahkan kepada praktek, elaborasi, dan konfirmasi. Maksudnya di sini berikan panggung kepada pembelajar untuk mempraktekkan teori, melaporkan hasil tugas, mengajukan argumentasi, dan menanggapi pendapat orang lain, kemudian berikan konfirmasi atau umpan balik, sehingga dapat lebih menguatkan dalam pemahaman. Nah, dengan mengoptimalkan aktivitas belajar pada ketiga kuadran tersebut, maka pembelajaran daring diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Kita akan lanjutkan untuk berikutnya mengenai kelebihan serta kekurangan dari pembelajaran daring. Tetap pantengin terus, salam multimedia.